Langsung saja kita bergabung ke Gedung Bursa Efek Indonesia untuk melihat pergerakan IHSG hari ini. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung di sana. Selamat siang Sufi, bagaimana kinerja IHSG setelah regulator dan otoritas pasar mengeluarkan paket reformasi? Iya, Megi, pada pagi ini di pembukaan sesi 1 di pukul 9 pagi tadi sekitar 1 jam yang lalu IHSG dibuka di zona merah pada level 7.888,77 dan sempat mencapai titik terendah pada level 7.712,34. Namun saat ini mari kita lihat langsung di belakang saya saat ini kita bisa melihat bahwa IHSG sudah bounce back di tadi saya sempat memantau pada menit ke-37 sejak pembukaan perdagangan pukul 9 pagi, artinya pada pukul 9.37 tadi kondisi IHSG sudah berada di zona hijau dan saat ini sekitar 1 jam lewat 8 menit dari pembukaan perdagangan pertama IHSG sudah berada di level 8.021,25 poin dengan kenaikan sekitar 1,26% dan kenaikan nilai mencapai 100 poin. Kemudian untuk nilai perdagangan sendiri sudah mencapai 11 triliun rupiah, di mana memang berdasarkan pengamatan dari sejumlah pengamat menyebut bahwa memang ada beberapa faktor kunci yang menjadi bahan bakar sekaligus beban bagi pergerakan indeks pada saat ini, yaitu yang pertama terkait dengan kebijakan MSCI atau Morgan Stanley Capital International yang memberikan masukan terkait perubahan klasifikasi investor dari 9 menjadi 27 kategori dan juga peningkatan batas minimum free float menjadi 15%. Hal ini tentu saja memicu penyesuaian portfolio besar-besaran oleh investor institusi. Dan berdasarkan pengamatan tersebut disebutkan bahwa memang kondisi pasar modal Indonesia pada awal Februari 2026 ini sedang mengalami volatilitas yang cukup tinggi sehingga mengalami tekanan hebat pada awal pekan dengan indeks yang menunjukkan upaya untuk mencari titik keseimbangan baru. Nah, hal ini tentu saja merujuk kepada kondisi pada pekan ini juga, yaitu pada tanggal 2 Februari kemarin IHSG sendiri ditutup pada posisi 7.922,73 atau mengalami anjlok yang cukup tajam sekitar 4,88%. Dan berdasarkan catatan pada penutupan perdagangan hari Senin kemarin sebanyak 720 saham melemah dengan nilai transaksi yang mencapai 28,99 triliun rupiah. Dan saat ini setelah kemarin digelar pertemuan virtual antara MSCI dengan pihak Bursa Efek Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menyampaikan proposal solusi dan di mana pertemuan ini membahas cukup banyak mengenai sejumlah isu terkait dengan transparansi pasar modal yang menjadi perhatian MSCI dengan rilis mereka. Maka beberapa poin yang bisa disampaikan dan hal ini tentu saja diharapkan bisa menjadi upaya agar IHSG tidak lagi mengalami anjlok seperti pekan kemarin. Di antaranya poin-poin tersebut adalah adanya proposal solusi yang menekankan bahwa nantinya akan ada pengungkapan akan ada upaya untuk pengungkapan ultimate beneficial ownership atau UBO, dan kemudian poin kedua adanya pengungkapan kepemilikan saham di bawah 5% yaitu free float tersebut. Kemudian juga ada peningkatan free float saham secara bertahap dari 7,5% menjadi 15%. Kemudian poin yang keempat adalah akan adanya perincian klasifikasi investor oleh KSEI atau Custodian Central Effect Indonesia dan juga pengungkapan beneficial owner dalam setiap subtipe investor. Dan dua poin terakhir adalah adanya pembaruan metodologi perhitungan saham dari MSCI dan juga komitmen update berkala kepada publik. Hal ini tentu saja hasil dari pertemuan antara MSCI dengan OJK dan juga Bursa Efek Indonesia diharapkan akan menjadi faktor atau sentimen positif yang bisa terus menjaga agar indeks harga saham gabungan Indonesia bisa terus berada di zona hijau dan tidak lagi mengalami kondisi yang anjlok seperti yang terjadi pada pekan kemarin ataupun juga di awal pekan ini. Megi. Baik, kami akan terus berharap IHSG bisa bertahan di zona hijau. Terima kasih Sufiani Tanjung atas informasinya dari Bursa Efek Indonesia. Selamat bertugas kembali.